Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sehat walafiat jasmani rohani. Paling tidak dalam 24 jam sampai siang hari ini, Jumatan kali ini, kita ringan langkah untuk menunaikan salat ibadah Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kenikmatan jasmani, khatib menyebutnya dalam nikmat 3E. Alhamdulillah enak makan minum tanpa pantangan. Alhamdulillah enak buang air kecil besar dengan lancar. Alhamdulillah enak istirahat itu dengan tenang. Kalau salah satu dari nikmat 3E ini ada yang bermasalah, tinggal 2E-nya, tinggal 1E-nya, enaknya jasmani itu, maka akan terasa mengganggu aktivitas ibadah kita. Susah lagi deh berjamaah seperti ini. Susah lagi deh untuk asaran, maghriban, isaan, subuhan, zuhuran seperti sahabat-sahabat kita, saudara kita yang sehat walafiat. Beruntung, alhamdulillah nikmat jasmani ini kita lengkapi dengan ketersediaan. Alhamdulillah enak punya uang. Alhamdulillah bisa belanja sana sini, karena ada orang yang kesulitan sampai hari ini dalam urusan uang belanjanya. Kita alhamdulillah lancar-lancar saja. Kenikmatan jasmani itu alhamdulillah kita lengkapi dengan enaknya beriman, enaknya berislam. Alhamdulillah iman ini masih ada dalam dada-dada jiwa kita, hadirin sekalian. Karena ada saudara kita yang imannya goyang, Islamnya goyang, lalu kemudian tidak lagi mencintai agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salawat dan salam kehadirat Rasulullah Muhammad SAW dengan satu harapan, semoga kita istiqomah menjadi umat Nabi Muhammad sampai ajal menjemput kita masing-masing. Salawat inilah yang kemudian kita membuat hati kita adem kalau ada orang bersalawat, dan kita diam-diam turut bersalawat dalam hati. Salawat inilah yang kemudian menjadi pengharapan kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, hadirin sekalian, wasiat takwa khatib sampaikan pada diri khatib terlebih dahulu. Selanjutnya buat jamaah sekalian yang berhimpun di majelis yang mulia ini. Takwalah yang menjadi investasi utama kita buat bekal di akhirat nanti di yaumul hisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan yang ringkas ini khatib ingin sampaikan tentang belajar dari perabotan rumah tangga kita yang bernama lemari. Khatib awali dengan pantun. Gambang kromong ada di Bukit Duri, yang punya Bang Haji Sururi. Sejenak belajar
dari lemari. Semoga kita dapat sama-sama menjaga harga diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lemari dalam bahasa Arab kita menyebutnya hizana, jamaknya khazain. Yang menarik pengetahuan khatib, dalam mushaf Al-Quran yang termaktub bentuk jamaknya khazain. Paling tidak dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat, walillahi khazainus samawati wal ard ij'alni ala khazainil ard qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Dan ayat-ayat yang mirip dengan kata-kata khazain. Sepengetahuan khatib tidak disebut kata-kata hizanahnya, tapi khazainnya dalam bentuk jamak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lemari yang kita miliki itu bagi jamaah yang sudah berumah tangga tergantung rumahnya masing-masing. Kalau rumahnya lebar 15 kali 15, maka lemarinya semakin banyak. Tapi yang standar, kalau rumahnya ukuran 6 kali 10 misalnya, dengan sekian petak sampai ke belakang, maka paling tidak kita punya lemari di ruang tengah, kita punya lemari di kamar, kita punya lemari di dapur. Ditambah lagi pakaian, lemari anak-anak kita masing-masing. Apa yang tersimpan dalam lemari itu, hadirin sekalian, adalah kita sepakati semua barang-barang terhormat kita, barang-barang istimewa yang kita anggap berharga. Kita jaga benar, jangan sampai daleman dari lemari itu yang kita anggap berharga itu diketahui orang, sehingga dia perlu penutup, daun pintu yang langsung kita nyebutnya kayu, tidak ada transparannya. Tapi rupanya kita punya lemari lain yang bentuknya kaca, yang kita sendiri pengen tahu dalemannya, tamu pun rasanya penting untuk tahu dalaman lemari bagian tengah itu misalnya. Terpajanglah aksesoris, pajangan yang kiranya menjadi barang istimewa. Kita sepakati dia barang istimewa, karena kalau tidak istimewa tentu tidak akan terpajang. Entah itu hadiah dari orang yang sangat kita hormati, setelah bepergian jauh entah kemana, rasa-rasanya benda itu perlu kita pajang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau di bagian ruang tamu lemarinya transparan, maka kita masuk ke dalam kamar kita, dan di sana adalah rata-rata lemarinya tidak transparan, dia tertutup dari kayu misalnya. Rasa-rasanya kita sepakat bagian dalam isi lemari itu sangat berharga untuk tidak kemudian gampang dilihat orang. Pun demikian kalau kita ke dapur, ada yang rapat, ada yang transparan, selera kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ingin khatib angkat adalah bahwa dari daleman lemari itu ternyata di sanalah harga diri kita, dalam tanda kutip. Kita simpan benar harga diri itu. Jangan sampai kemudian aib itu diketahui oleh orang lain. Kalau perlu kita kunci rapat-rapat, yang notabene jangan sampai anak kita buka, kira begitu. Jangan sampai orang lain dalam isi rumah itu pun yang juga kita sepakat tidak berhak untuk membuka, kita tutup. Demikian berharganya itu barang, apalagi kalau sudah terkait dengan materi-materi yang kita sebut barang emas misalnya. Kita jangan sampai kebobolan harga diri itu, harga barang mewah itu diambil orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rata-rata lemari itu ada penutupnya, ada daun pintunya, yang kemudian variasinya berbeda-beda. Ada yang 1 daun pintu, ada yang 2 daun pintu. Ketika dia berdaun pintu, maka kita sepakati kira-kira oleh desainernya, kita pun yang memilihnya, menjadi sebuah pegangan bahwa jangan sampai isi dari dalam lemari itu jatuh ke lantai. Pajangan, piring yang kita sebut sebagai benda-benda berharga, kita jaga benar, dan beruntung ada lemari yang ada daun pintunya itu. Jangan sampai mudah jatuh ke bawah sehingga dia pecah berantakan. Beruntunglah kalau daun pintunya itu kokoh, maka ketika ada gempa kekuatan berapapun, barangnya nggak jatuh ke bawah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib ingin mengangkat bahwa itulah kira-kira kalau kita punya problematika di rumah tangga, kita jaga rapat-rapat, jangan sampai gampang jatuh terdengar oleh tetangga sebelah rumah.
Andai kata isi rumah ada konflik, ada bersetegang, komunikasinya lagi level 9-10, setinggi-tingginya ngomong, maka paling tidak dia tidak jatuh ke telinga tetangga. Kita jaga benar, jangan sampai aib anak kita, aib istri kita, aib anggota rumah tangga kita diketahui banyak orang. Hari ini medsos kita dipenuhi oleh barang pecah belah para selebritis. Tidak ada yang minta, mereka sendiri yang menayangkan. Tiba-tiba keluar-keluar dan netizen yang kiranya tidak tahu menau jadi tahu tentang urusan dalaman piring-piring berharga itu. Yang rupanya mereka sendiri yang buka, mereka sendiri yang kemudian memecahkannya jatuh ke lantai. Terdengarlah piar ke seantero Nusantara. Allah sudah berikan lemari itu, ada penutupnya, ada daun pintunya, tapi rupanya kita sendiri yang membukanya sehingga diketahui oleh banyak orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yang laki-laki sebagai bapak, sebagai suami, penting untuk menjadi penahan daun pintu itu. Jangan sampai anak kita mudah jatuh dari tatakan lemari pajangan itu. Kita jaga benar, jangan sampai isi lemari itu kemudian gampang pecah berarakan. Pun demikian pada saat kita mengambil pakaian misalnya atau lemari tatakan tadi. Maka ma'asyiral muslimin, kita ajari anak kita agar ngambil pakaiannya satu demi satu agar tidak berarakan, agar tidak berantakan. Kita ajari lagi, "Dek, nak, ngambil yang benar, pasang lagi yang rapi." Dan itu bagian dari ciri kita untuk menjadi orang yang pintar memanage diri sendiri. Jangan kemudian gampang merusak, ditinggal begitu saja. Kalau dia ditata ulang berantakan, tidak rapi, maka kita yang membereskan itu. Dan itu bagian dari kita sebagai suami, sebagai bapak yang mengajarkan tentang ketertiban dalaman dari lemari itu, yang tak lain ada dalaman rumah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita menjadi suami yang baik, memudahkan kita menjadi bapak yang baik, menjadi daun pintu yang baik buat rumah tangga lemari kita masing-masing. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Khotib ingin melengkapi khutbah yang pertama perihal lemari ini sebagai bagian dari bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Mari sama-sama kita punya lemari iman, kita punya lemari Islam, berangkas Islam, berangkas iman yang harus kita bekali, kita isi lemari itu dengan amal-amal kebajikan. Seberapa banyak kilogram emas amal kebaikan, kebajikan yang kita isi dari lemari yang berharga itu buat bekal ke kuburan besok, kita sendiri yang tahu. Sudah seberapa banyak? Tentunya bagi yang sudah berumur kira-kira demikian ya, umurnya 80 tahun, emasnya 80 kilo, kira demikian. 70 tahun, 70 kilo, 60 tahun, 60 kilo. 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, bisa jadi emas kita, emas hamba Allah tersebut sudah lebih banyak. Dan kita tidak tahu tentang seberapa banyak lemari berangkas iman kita itu. Jangan sampai nanti kita bawa ke liang lahat, ke liang kubur kita, dibawa oleh diri kita sebagai makhluk yang sudah tidak bernyawa lagi, emasnya belum seberapa banyak. Kesempatan ini yang menjadi harga mahal untuk kehidupan kita, mari sama-sama kita penuhi lemari iman kita dengan amal-amal soleh selagi umur masih ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.